Halo guys, balik lagi di channel gue. Kali ini gue mau nge-review mini Jeep dari brand Suzuki. Dan spesial lagi, ini sudah menggunakan turbo. Nah guys, jadi Suzuki Jimny 2019 ini adalah mini Jeep yang dibuat oleh Suzuki atau mini Jeep 4-seater 4x4 yang dibuat oleh Suzuki dari tahun 1968. Jimny 2019 ini atau yang berkode bodi JB74 berbeda dengan yang standarnya, karena Jimny ini yang ada di sebelah gue ini sudah memakai aksesoris atau parts-parts tambahan. Salah satunya, Jimny ini sudah disertai dengan turbo. Nah, penasaran kan modifikasinya gimana? Tapi sebelum kita membahas modifikasinya, kita bahas dulu short historinya atau cerita pendek gimana sih Jimny ini bisa muncul di muka bumi ini. Nah guys, jadi Jimny ini diawali pada tahun 1970. Suzuki memutuskan untuk membuat mini capable off-road car yang bernama Jimny. Jadi Jimny pertama kali keluar berkode bodi LJ10 dan LJ20. Nah, setelah ada Jimny LJ10 dan LJ20, pada tahun 1975 Jimny membuat Jimny 55 yang berkode bodi SJ10. Dan setelah itu pada tahun 1979 Jimny membuat Jimny lagi, yaitu yang berkode bodi Jimny SJ20. Nah guys, setelahnya ada Jimny generasi ke-1 atau yang tadi saya bahas LJ10, LJ20, SJ10 atau SJ20. Pada tahun 1981 Suzuki mengeluarkan Jimny generasi kedua, yaitu Jimny SJ30 dan SJ40. Pada pertama keluarnya Jimny itu menggunakan mesin 550cc dan 660cc. Dan di Jimny generasi kedua ini paling banyak yang beredar di jalanan Indonesia. Seperti contohnya model-model Jimny ada Jimny Samurai, Jimny Caribbean, Jimny Sierra, Jimny Katana, dan masih banyak model-model. Karena banyak model-modelnya, kita lanjut ke generasi ketiga. Nah guys, setelahnya ada Jimny generasi kedua pada tahun 1998, Suzuki mengeluarkan generasi ketiganya yang berkode bodi JB43, JB53, JB23 dan JB33. Jimny generasi ketiga ini adalah Jimny yang paling lama dirilis di Indonesia. Karena di Jepang sudah keluar dari tahun 98, di Indonesia butuh waktu 19 tahun, yaitu 2017 baru dirilis di Indonesia. Dan hanya disediakan oleh Suzuki Indonesia 88 unit Jimny generasi ketiga. Dan harganya sekarang sudah selangit. Nah guys, akhirnya setelah ada Jimny generasi ketiga pada tahun 2018, Suzuki resmi mengeluarkan generasi keempat dari Jimny, yaitu yang ada di sebelah gue ini. Di Jepang, Jimny dikeluarkan dengan kode bodi JB74 yang ini dan JB64. Untuk yang di Jepang tersedia tipe atau model yang Sierra yang sama seperti di Indonesia, dan ada juga tipe yang standar. Tipe yang standar menggunakan mesin 600cc ditambahkan turbo yang menghasilkan sekitar 64 PS. Dan untuk yang di Indonesia atau yang Sierra menggunakan mesin K15B atau mesin R3 yang berkapasitas 1500cc. Nah, untuk di Indonesia tidak diresmikan atau dirilis di tahun 2018, melainkan di tahun 2019 di Gias. Yang di Indonesia hanya disediakan tipe yang Sierra, bukan yang standarnya yang 600cc menggunakan turbo. Dan untuk yang di Indonesia pertama keluarnya itu banyak yang ini ya komplain dan banyak yang mesen atau pre-order sampai sekarang. Dan pre-ordernya itu benar-benar gak tahu atau gelap ya, sehingga mobil ini sudah banyak dijual di showroom-showroom IU yang harganya sudah melangit. Jadi Jimny ini pertama kali dirilis di Indonesia harganya sekitar 300 tinggi, dan sekarang ada yang jual sampai 600 loh. Nah, untuk di Suzuki terakhir nanya 400 tinggi, ya kan Pak? 400 tinggian harganya. Dan kita dulu udah pernah pre-order, dapet, gagal, keambil duluan,
Terus dapat lagi tapi harganya sudah selangit. Hampir harganya hampir sama kayak Fortuner, malah sama. Ya udahlah, kita tidak jadi. Oke, daripada lama-lama curhat, kita lanjut aja membahas Jimny JB74 2019 yang Sierra sudah menggunakan turbo. Kami suka turbo. Oke, kita langsung aja bahas mobil ini. Yuk. Nah guys, sekarang kita akan membahas mobilnya. Kita mulai dari eksterior dulu, tapi kita juga akan membahas modifikasi dari mobil ini. Kita mulai dulu dari bumper depannya. Bumper depannya, bumper steel atau besi custom ya. Ini pastinya kuat untuk off-road. Terus kita ke bawahnya, terdapat fog lamp LED. Berbeda ya dengan yang standar, dengan bumper standar menggunakan fog lamp biasa. Terus kita ke tengahnya, terdapat bubar atau tiang besi ya. Terus kita lihat ke bawahnya, ada mesin atau winch dari Warn yang tipe VR Evo 10S dengan tali plasma ya. Kita lihat di sini. Ini sebenarnya tempat untuk plat nomor. Jadi kalau ada plat nomor tertutup ya si winchnya. Jadi rapi. Ini bumper besinya sampai bawah dan ada juga towing hook ya dari kanan dan kiri. Dan kita lanjut ke atasnya, kita ke grillnya dulu. Grillnya sudah aftermarket ya, tidak seperti yang standar ya. Sudah terdapat tulisan Suzuki dengan berwarna hitam glossy. Terus kita lihat di dalamnya ada apa nih? Intercooler. Nanti kita akan bahas ya. Terus kita lihat di sini lampunya sudah aftermarket juga dengan ring LED lamp, berbeda dengan standar. Dan untuk lampu sennya masih menggunakan yang standarnya. Terus kita lihat ke kap mesinnya. Kap mesinnya seperti Jimny standar ya, dengan cekungan yang tidak terlalu maco. Cuma ya karena ini Jimny mobil kecil ya. Terus kita lihat di situ, sininya ada lubang dan serta dua wiper yang tidak ditutupi cover plastik. Terus kita ke atasnya, terdapat LED light bar yang double line ya. Oke, mungkin untuk depannya segitu saja. Kita sekarang lanjut ke sampingnya. Yuk. Oke, sekarang kita akan membahas dari samping mobilnya. Seperti yang kita lihat, fendernya mana Fendernya dicopot. Kenapa dicopot? Karena menggunakan, kita lihat ke bawah, sudah menggunakan ban C-Max Extreme dengan profil 31 x 10,5 dengan menggunakan velg dynamic kaleng ring 15. Kita lihat velg, model velg kalengnya yang sekarang ya banyak dipakai dan masih memakai dop dari velg standarnya ya, yang masih kayak kuno gitu, padahal ini dari standar. Nah, untuk suspensinya dan shock breakernya kita lihat sini sudah menggunakan OME atau Old Man Emo 5 inch ya. Itu yang berwarna kuning, ini shock breakernya dan ini pernya. Nah, kita lanjut lagi tadi dari fendernya, penyebabnya apa? Gara-gara bannya. Terus kita lihat di sini ada khas garis 2 dari Jimny generasi ke-1. Sampai sekarang oleh Suzuki masih ditempelkan. Memang bijak sekali ya, seperti G-Class, karena ini namanya Mini G atau Mini J-Class. Kita lihat di sininya ada side mark yang kecil berwarna oranye. Kita ke sininya terdapat spion yang sudah retractable, automatic, mirror seperti biasa. Dan kita lihat di sampingnya, Jimny hanya tersedia model 2 pintu. Katanya sih di India ada rumor mau ada 4 pintu, cuma nggak tahu. Terus kita lihat ke sininya, ada rock slider atau footstep yang kecil, custom ya, dan berbahan besi. Kenapa footstepnya hanya segini atau kecil, nggak full? Karena cuma ada 2 pintu, jadi tidak perlu lebar-lebar atau besar. Kita lihat di sini khasnya Jimny, ada ini nih, lengkukan set ke atas, kotak. Terus ini juga masih kotak. Jadi ini rata sekali ya, tidak ada lengkungan sama sekali untuk kacanya. Seperti G-Class kecil. Terus kita lihat di fender belakangnya juga dicopot atau dilepas oleh ownernya karena untuk menggunakan ban C-Max Extreme ini. Terus di sini pastinya seperti biasa ada tempat untuk mengisi bahan bakar. Di atas ya kita lihat ada antena
antena masih model jadul ya, lucu sih ini kayak remote control ya. Terus kita lihat di sininya ada talang air khasnya, ini ngikutin gaya klasik dari belakang terus nanti turun ke depan. Oke, terus kita sekarang bahas belakangnya. Nah, coba kameramen ke situ. Nah, ini belakangnya seperti biasa. Oh, untuk Jimny ini tidak seperti Rubicon dan G-Class. Pintu tadi di depan tidak ada engsel ya. Engsel yang kelihatan dari luar hanya untuk pintu belakangnya. Yang ini ada terdapat 2 engsel yang di cover dengan plastik. Terus kita lihat di bawahnya ada emblem Jimny yang berwarna krom dengan tulisan All Grip atau sistem 4x4 dari sebuah Jimny ini. Terus kita lihat ke sini, kacanya berbentuk kotak dengan melengkung halus ya. Terus di atasnya ada stop lamp juga yang kecil dengan washer ya. Washer untuk si wiper. Ya seperti ini, masih standar. Terus kita lihat ke belakangnya, bannya. Bannya yang untuk yang serepnya menggunakan BF Goodrich karena ban yang itu adalah set yang lain dan inilah set yang utamanya menggunakan velg T37 Folk Racing, masih dengan ring berapa nih, coba kita lihat. Oh masih sama ya, ring 16 ya, ya ring 16. Kita lihat ya, itu untuk ban serepnya tidak diganti. Terus kita lihat ke sini, stop lampnya sudah aftermarket model LED panjang-panjang gini, sequential ya. Ini ada lampu sen, lampu mundur, stop lamp dan lain-lain. Terus kita ke bawahnya. Bawahnya sudah menggunakan exhaust kit dari Grady. Ini suaranya mantap juga nih, grung-grung. Nanti kita dengarkan saat mesinnya dinyalakan. Terus di sini hasil Jimny JB74 terdapat towing hook. Terus kita lihat tuh kuning tadi shockbreaker dari Ome atau Oldman Emu 5 inch. Terus mungkin simple saja, mungkin terdapat ini nih. Ada kamera mundur dari merek Orca di bawah plat nomornya. Mungkin segini saja untuk modifikasinya. Dan untuk Jimny ini dibuka pintu belakangnya, model tarik dan membuka ke samping kanan. Dan kalau kalian lihat sini sudah menggunakan sistem hidrolik ya untuk penahannya. Jadi tidak keberatan, tidak akan mentok ke sana karena sudah ditahan oleh hidrolik dan engselnya tentu saja. Oke, kita akan tutup halus karena ini Jimny baru. Oke, mungkin sekarang untuk modifikasinya hanya itu saja. Oke, sekarang mungkin kita ke interiornya aja. Yuk. Oke guys, sekarang kita akan memasuki Jimny JB74 ini. Kita buka dengan pintu model tarik yang warnanya sama dengan warna body. Kita mulai dari pintunya dulu. Pintunya berbahan plastik karena supaya mobil ini enteng. Terus terdapat handle pintu yang berwarna krom. Terus ada ini juga, ini pembuka pintu, ini handle pintu plastik juga dengan bautnya. Terus ada door pocket yang tipis sekali ini karena mobil kecil, pintunya juga enteng. Di sini ada satu speaker untuk di pintunya. Dan untuk di sininya tidak ada tulisan Jimny atau apa-apa. Mungkin kita langsung masuk aja ya. Kita naik ke langsung sini karena si ininya apanya sih rock slidernya kotor ya, kotor. Kita duduk. Nah, kita sebelum kesini kita bahas dulu kursinya. Kursinya kalau kalian lihat sudah di-retrim oleh bahan Waldorf kulit gini ya dengan berjahitan hitam. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pintunya. Terus kita ke sini, ke samping kanannya terdapat satu ventilasi AC dengan tambahan aftermarket parts cup holder dapat dari samping kanan dan samping kiri. Terus kita lihat ke bawahnya terdapat pengaturan keterangan dimmer ya ini ya. Terus di sini juga ada washer untuk tadi untuk lampu depan headlights, washernya juga ada. Dan di sini ada tombol dummy yang ditambahkan tombol biru. Ini untuk apa? Ini untuk menyalakan light bar yang tadi saya bahas di atas mobil ini. Terus di bawahnya sudah ada pengaturan untuk electric mirror dan retractable. Di sininya kalau kalian lihat ada dummy start stop engine. Jadi untuk yang versi Jepang tersedia tipe yang sudah menggunakan sistem menyalakan mobil start stop engine. Tidak seperti yang di Indonesia masih menggunakan kunci seperti biasa seperti ini. Masih model colok.
Terus kita ke mungkin sininya sudah tidak ada lagi. Di sini ada untuk membuka kap mesin dan untuk membuka bahan bakar atau tempat untuk mengisi bahan bakar ada di bawah karpet sini ya. Oke, mungkin kita ke dashboard dulu. Dashboard ya, berbahan plastik dengan model-model kayak gerigi gitu. Terus di sini ada tambahan dari after genuine parts gitu untuk menaruh HP dan barang-barang lainnya di belakang sini. Berbahan plastik. Terus kita ke sininya, speedometer ya, berbentuk kotak. Di kanannya terdapat kilometer per hour dan untuk di kirinya adalah RPM dan di tengahnya ada layar untuk di speedometer. Terus kita lanjut ke setirnya. Setir ya, berbahan kulit berjahitan warna hitam. Di sini ada untuk pengaturan speedometer, cancel, terus tambah and set. Di sini juga ada untuk si RPM. Di sini di sebelah kirinya terdapat untuk pengaturan head unit. Ada volume, mode, info, telepon ada di sini nih, dan Bluetooth juga ada di sini. Ya seperti itu. Sininya bukan berbahan krom apa, masih plastik semua kecuali di tengahnya. Tengahnya ada klakson. Mau dengar suara klaksonnya nih? Klaksonnya kayak klakson motor, kalah sama klakson NMAX. Terus kita lihat di sini ada ring berwarna krom dan terdapat logo Suzuki yang berwarna krom pada umumnya. Terus kita lanjut lagi ke tengahnya. Tengahnya ini head unitnya berbentuk kotak yang ini muskular ya modelnya, tapi plastik. Terus kita di sini ada si temennya Tintin. Terus kita di sini tengahnya terdapat head unit yang polos sekali dengan merek GVC unit. Terus sini ada untuk volume up ya dan downnya bisa dari setir juga. Ya seperti ini aja untuk head unitnya, touchscreen. Terus kita ke bawahnya ada 2 ventilasi AC dan di tengahnya ada tombol untuk hazard. Titut. Nah, terus kita ke bawahnya lanjut lagi ada pengaturan untuk AC. Nih ada off, mode, terus ada ini juga nih. Terus ada AC, ini tengahnya nggak bisa diputar seperti ini. Ini untuk pengaturan AC-nya. Terus ini ada autonya. Nah ini apa nih? Ini adalah layar untuk keterangan kalau AC-nya tuh settingnya apa. Terus di bawahnya ada untuk stability control. Terus di sininya ada mode untuk ada hill down assist. Kalau salah sorry. Terus di kanannya terdapat tombol untuk membuka kaca depan. Ini yang kanannya, untuk yang kanannya sudah auto mirror, dan yang di sininya belum, masih manual seperti ini. Tapi bukan engkol ya, sudah elektrik juga. Terus di sini ke bawahnya ada space yang kecil. Nih kita taruh HT. Terus di sini ada port untuk USB dan di sini ada port untuk lighter ya. Ini sebenarnya bisa sih di sini, cuma terdapat satu ya, jadi kita pakai tambahan ini. Terus kita ke tengahnya, shifternya bukan model kanan kiri maju gitu. Ini hanya nih pencet rem juga, terus tinggal kita pindahkan modelnya maju mundur gitu. Ya seperti biasa di sini ada shift lock-nya. Terus di sini ada PR dan lain-lain seperti gigi pada biasanya. Terus kita ke sininya. Terdapat tuas untuk mode 4x4-nya. Seperti kita lihat di sini ada 2H atau 2x2. Jadi ini bukan full time ya, ini part time. Sistem AWD 4-wheel drive ya, atau 4x4 all grip. Terus kita lihat di sini ada 4H, tinggal kita tarik nanti. Terus di sini ada juga ada 4L atau 4 low. Nanti kita tekan atau press baru kita tarik ke sini untuk ke mode 4 low. Terus kita ke sininya ada ini handbrake atau rem tangan yang unyu. Dengan tombol berwarna krom. Terus kita di sininya ada tombol dummy 2. Mungkin kalau kalian mau menambah aksesoris bisa nih, ada tombol di sini. Terus kita angkat dulu. Di sininya ada space kecil, mungkin untuk koin atau kunci. Kita taruh sini lagi. Terus di sini ada laci tengah. Nah, ini gimana nih cara bukanya? Kalau kalian gini. Nah, caranya ini ada tombol nih kecil. Set, kita buka. Nah, kecil banget ya. Nah, jika kalian ingin rem tangan susah ya kalian tinggal gini aja. Habis itu kita tutup lagi. Ya, seperti itu mungkin. Untuk roll keduanya ini lagi dilipat ya. Kalian lihat aja tuh belakangnya tuh. Lihatin nggak Kak? Belakangnya panelnya bukan berbahan plastik,
melainkan berbahan bodi dari luar dan plastik-plastikan juga. Terus terdapat satu lighter di belakang situ tuh. Ya mungkin seperti itu. Terus kita bahas ke atasnya. Atasnya menggunakan panel-panel bludru gini seperti mobil pada umumnya. Terus ada ini nih. Nah, terdapat kaca nih. Halo. Oke, seperti itu. Kita tutup lagi. Di sini terdapat lampu. Biasa saja ya. Ini dummy nih. Ini dummy. Terus di sini juga ada terdapat kaca juga mungkin ya. Mungkin kan sih? Iya, yoi. Kaca juga, terus terdapat handle. Dapat handle juga. Terus kita lanjut ke sininya deh. Sininya, dashboard bagian kiri. Tadi saya bilang ada ventilasi AC dan cup holder tambahan. Terus di sini ada pegangan untuk passenger seat yang di kiri. Ya, pegangan seperti Rubicon atau Jeep Wrangler. Terus kita ke bawahnya terdapat laci yang kecil. Elemen berfungsinya mungkin seperti ini aja ya untuk interior. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja bahas mesinnya. Yuk. Oke, sekarang kita akan membahas mesinnya. Cuma ini kita tarik dulu. Nah, tuh mesinnya udah kebuka. Karena kameramennya males, jadi kita yang buka saja. Mana sih? Wah. Oh, ini nih. Susah, Nah, ini dia kap mesinnya. Kap mesinnya sudah menggunakan ini penahan kap mesin hidrolik dari merek Grady. Jadi yang standarnya masih menggunakan penahan ya. Ini sudah hidrolik. Kita lihat di kap mesinnya tidak ada cover atau peredam mesin ya, karena mesin ini tidak berisik juga sih. Nah, sekarang kita bahas mesinnya. Kita lihat di sini. Ini ada apa nih? Keong. Ini adalah turbo. Panas. Dengan piping, terus ini ada open filter ya. Tapi sebelum kita membahas itu, kita membahas dulu mesinnya. Nah guys, jadi ini adalah mesin K15B 1500cc 4-speed automatic all grip pro 4x4 engine, atau mesin yang sama dipakai oleh Suzuki R3 dan Suzuki Carry. Ya, kita lihat mesinnya. Mesin ini, mesin standarnya bisa menghasilkan horsepower sekitar 101 horsepower pada 6000 rpm. Dan untuk turbonya belum di dyno, jadi goib. Dan dan torsinya bisa mencapai 130 Nm pada 4000 rpm. Akselerasinya dari 0 sampai 62 miles per hour bisa mencapai 12 detik, dan top speednya bisa mencapai 87 miles per hour atau 140 km per hour. Seperti kita lihat mesinnya nih sudah terdapat turbo ya. Terus mesin ini sudah menggunakan Unix piggyback dan plus turbo modulnya dengan turbo kit dari Grady. Dan juga mesinnya fuel injektornya sudah menggunakan merek K-Series. Di sini sudah menggunakan open filter, turbo, pipingnya dari Grady ya. Tadi turbo kit dari Grady, mungkin seperti ini saja. Nah, kita ke bawahnya. Tadi yang seperti saya bahas, ini ada intercooler dari Grady ya. Pipingnya nih dengan silikon piping untuk ke intercoolernya untuk connect. Cakep sekali sih dari ini. Terus kalau digas ya, tadi di bawah jalan suaranya ya seperti itu. Mobil, lihat tuh. Oke, daripada lama-lama, kita akan menyalakan mesinnya. Gimana suara tadi Grady exhaust dengan turbo kit Grady, dan kita gas dikit. Yuk. Oke guys, sebelum kita menyalakan mesinnya, ini adalah kuncinya. Dengan tulisan Suzuki, ini udah pakai casing karet ya. Nih, ya seperti biasa model colok. Oke, kita colokan ke sini. Terus kita putar. Nah, kita lihat tuh indikatornya semuanya nyala serta head unitnya Suzuki. Ganteng. Oke, kita pencet rem. Langsung aja. Langsung. 1 2 3. Oke guys, sekian review kali ini. Jika kalian ingin modifikasi mobil kesayangan Anda, bisa datang ke Antelope Ban. Nih IG-nya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share.
Jika kalian ingin melihat review-review mobil lainnya atau review mobil modifikasi seperti ini, saksikan terus Cibus Garage. Dah.